Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya kalian. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang kisah sejarah Mesir kuno dari zaman Pradinasti hingga sampai zaman Romawi ya guys. Siapin cemilan guys, mungkin agak sedikit panjang storynya. Semoga kalian gak bosen ya guys ya. Sebelumnya, story ini juga saya dapatkan dari berbagai panduan buku sejarah juga. Dan artikelnya juga gue dapetin guys. Baiklah guys, gak usah basa-basi aja ya, kita langsung ke storynya. Let's go! Peradaban Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika guys. Yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yaitu kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium guys. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil guys. Masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Peradaban Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru guys. Selanjutnya peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi guys. Ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah penduduk asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap guys di lembah Sungai Nil ini. Secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdekanya Mesir. Peradaban Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia. Ditandai terutama oleh irigasi teratur terhadap lembah Nil, pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya, perkembangan sistem tulisan dan sastra, organisasi proyek kolektif, perdagangan dengan wilayah Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Mediterania Timur, serta kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda. Pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa sosial, politik, dan ekonomi yang berada di bawah pengawasan sosok Fir'aun guys. Pencapaian-pencapaian peradaban Mesir kuno meliputi teknik pembangunan monumen seperti piramid, kuil, dan obelisk, pengetahuan matematika, teknik pengobatan, sistem irigasi, dan agrikultur. Kepala pertama yang pernah diketahui yaitu teknologi tembikar, glasir, bening, dan kaca, seni dan arsitektur yang baru, dan sastra Mesir. Nah sekarang kita akan membahas tentang periode peradaban Mesir kuno ya guys ya. Yang pertama yaitu periode Pradinasti guys. Pada masa pra dan awal dinasti, iklim Mesir lebih subur daripada saat ini guys. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana, berhutan, dan dilalui oleh ungulata yang merumput. Flora dan fauna lebih produktif dan Sungai Nil menopang kehidupan unggas-unggas air guys. Perburuan merupakan salah satu mata pencarian utama orang-orang Mesir ini guys. Sekitar tahun 5500 sebelum Masehi, suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil ini telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Peradaban mereka juga dapat dikenal melalui tembikar dan barang-barang pribadi seperti sisir,
gelang tangan, dan manik-manik. Peradaban yang terbesar di antara peradaban-peradaban awal adalah Badari di Mesir Hulu yang dikenal akan keramik, peralatan batu, dan penggunaan tembaga. Badari di Mesir Utara diikuti oleh peradaban Amratia dan Garzia yang menunjukkan beberapa pengembangan teknologi. Bukti awal menunjukkan adanya hubungan antara Garzia dengan Kan'an dan pantai Byblos. Sementara itu di Mesir Selatan, peradaban Naqada mirip dengan Badari, mulai memperluas kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, guys. Sejak masa Naqada I, orang Mesir pradinasti mengimpor obsidian dari Ethiopia untuk membentuk pedang dan benda lain yang terbuat dari flak. Setelah sekitar 1000 tahun, peradaban Naqada ini berkembang dari masyarakat pertanian yang kecil menjadi peradaban yang kuat, guys. Pemimpin mereka berkuasa penuh atas rakyat dan sumber daya alam lembah Sungai Nil. Setelah mendirikan pusat kekuatan di Hierakonpolis, maaf ya guys, dan lalu di Abydos, penguasa-penguasa Naqada III memperluas kekuasaan mereka ke utara, guys. Budaya Naqada membuat berbagai macam barang-barang material yang menunjukkan peningkatan kekuasaan dan kekayaan dari para penguasanya, guys. Seperti tembikar yang dicat pas batu dekoratif yang berkualitas tinggi, plat kosmetik, dan perhiasan yang terbuat dari emas, lapis, dan gading. Mereka juga mengembangkan glasir keramik yang dikenal dengan nama tembikar glasir bening. Dan fase akhir masa pradinasti peradaban Naqada ini mulai menggunakan simbol-simbol tulisan yang akan berkembang menjadi sistem hieroglif untuk menulis bahasa Mesir kuno ini, guys. Nah, berikutnya yang kedua, guys, yaitu pada periode dinasti awal peradaban Mesir kuno ya, guys. Pendeta Mesir pada abad ketiga sebelum Masehi, yaitu Manetho, mengelompokkan garis keturunan Fir'aun yang panjang dari Manes ke masanya menjadi 30 dinasti. Sistem ini masih digunakan hingga hari ini, guys. Ia memilih untuk memulai sejarah resminya melalui raja yang bernama Meni atau Manes dalam bahasa Yunani, yang dipercaya telah menyatukan kerajaan Mesir Hulu dan Hilir sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Transisi menuju negara kesatuan sejatinya berlangsung lebih bertahap. Berbeda dengan apa yang ditulis oleh para penulis-penulis Mesir kuno, guys. Dan tidak ada catatan kontemporer mengenai Manes. Beberapa ahli kini meyakini bahwa figur Manes ini mungkin merupakan Narmer yang digambarkan mengenakan tanda kebesaran kerajaan pada plat Narmer yang merupakan simbol unifikasi. Pada periode dinasti awal, sekitar 3150 sebelum Masehi, Fir'aun pertama memperkuat kekuasaan mereka terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis, guys. Dengan ini, Fir'aun dapat mengawasi pekerja, pertanian, dan jalur perdagangan ke Levan yang penting dan menguntungkannya, guys. Peningkatan kekuasaan dan kekayaan Fir'aun pada periode dinasti awal dilambangkan melalui mastaba atau makam yang rumit dan struktur-struktur kultus kamar mayat di Abydos yang digunakan untuk merayakan
didewakannya Firaun setelah kematiannya. Institusi kerajaan yang kuat dikembangkan oleh Firaun untuk mengesahkan kekuasaan negara atas tanah, pekerja, dan sumber daya alam yang penting bagi pertumbuhan peradaban Mesir kuno, guys. Next, berikutnya yang ketiga, ini pada kerajaan lama peradaban Mesir kuno. Kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan teknologi disebut pada masa kerajaan lama. Kemajuan ini didorong oleh meningkatkan produktivitas pertanian yang dimungkinkan karena pemerintahan pusat dibina dengan baik, guys. Di bawah pengarahan wazir, pejabat-pejabat negara mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan pertanian untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan, dan menempatkan sistem keadilan untuk menjaga keamanan. Negara sumber daya surplus yang ada karena ekonomi yang produktif dan stabil, negara mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal dan menugaskan pembuatan karya-karya seni istimewa. Piramida yang dibangun oleh Djoser, Khufu, dan keturunan mereka merupakan simbol peradaban Mesir kuno yang paling diingat. Seiring dengan meningkatkan kepentingan pemerintahan pusat, muncullah golongan juru tulis atau ses dan pejabat berpendidikan yang diberikan tanah oleh Firaun sebagai bayaran atas jasa mereka, guys. Firaun juga memberikan tanah kepada struktur-struktur kultus kamar mayat dan kuil-kuil lokal untuk memastikan bahwa institusi-institusi tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk memuja Firaun setelah kematiannya. Pada akhir periode kerajaan lama, 5 abad berlangsung, praktik-praktik feudal pelan-pelan mengikis ke ekonomi Firaun, guys. Firaun tak lagi mampu membiayai pemerintahan terpusat yang besar. Dengan berkurang kekuatan Firaun, gubernur regional yang disebut nomark mulai menentang kekuatan Firaun, guys. Hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar antara tahun 2200 hingga 2150 sebelum Masehi. Sehingga Mesir kuno memasuki periode yang sangat kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun yang dikenal sebagai periode menengah pertama Mesir ini, guys. Nah, sekarang yang keempat ya guys ya, yang saya sebutkan ini yang kelanjutannya tadi, yaitu periode menengah pertama Mesir, guys. Setelah pemerintahan pusat Mesir runtuh pada akhir periode kerajaan lama, pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau menstabilkan ekonomi negara. Gubernur-gubernur regional tidak dapat menggantungkan diri kepada Firaun pada masa krisis. Kekurangan pangan dan sengketa politik meningkat menjadi kelaparan dan perang saudara berskala kecil. Meskipun berada pada masa yang sulit, pemimpin-pemimpin lokal yang tidak berhutang upeti kepada Firaun menggunakan kebebasan atau kekuatannya untuk mereka mengembangkan budaya di provinsi-provinsi. Setelah menguasai sumber daya mereka sendiri, provinsi-provinsi itu menjadi lebih kaya, guys. Fakta ini dibuktikan dengan adanya pemakaman yang lebih besar dan baik di antara kelas-kelas sosial lainnya. Dengan meningkatkan kreativitas, pengrajin-pengrajin profesional menerapkan dan mengadaptasi motif-motif budaya yang sebelumnya dibatasi oleh kerajaan lama. Juru-juru tulis mengembangkan gaya yang melambangkan optimisme dan keaslian periode. Bebas dari kesetiaan kepada Firaun, pemimpin-pemimpin lokal mulai berebut kekuasaan. Pada tahun 2160 sebelum Masehi, penguasa-penguasa di Herakleopolis menguasai Mesir Hilir. Sementara keluarga Intef di Tebes mengambil alih Mesir Hulu. Dengan berkembangnya kekuatan Intef,
serta perluasan kekuasaan mereka ke utara, maka pertempuran antara kedua dinasti sudah tak terhindarkan lagi guys. Sekitar tahun 2055 sebelum Masehi, tentara Tebes di bawah pemimpin Nabe Petre Mentuhotep II berhasil mengalahkan penguasa Heraklepolis, menyatukan kembali kedua negeri, dan mulai periode Renaissance budaya dan ekonomi yang dikenal sebagai kerajaan pertengahan guys. Berikutnya yang kelima adalah kerajaan pertengahan peradaban Mesir kuno guys. Firaun, kerajaan pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara, sehingga mendorong kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen Menhotep II dan 11 dinasti penerusnya berkuasa di Tebes. Tetapi Wazir Amenemhat I sebelum memperoleh kekuasaan pada awal dinasti ke-12 sekitar tahun 1985 sebelum Masehi, memindahkan ibu kota Ichtau di oasis Fayum. Dari Ichtau, Firaun dinasti ke-12 melakukan reklamasi tanah dan irigasi untuk meningkatkan hasil panen guys. Selain itu, tentara kerajaan berhasil merebut kembali wilayah yang kaya akan emas di Nubia. Sementara pekerja-pekerja membangun struktur pertahanan di Delta Timur yang disebut tembok-tembok penguasa sebagai perlindungan dari serangan asing. Maka populasi seni dan agama negara mengalami perkembangan. Berbeda dengan pandangan elit kerajaan lama terhadap dewa-dewa. Kerajaan pertengahan mengalami peningkatan ungkapan kesolehan pribadi. Selain itu, muncul sesuatu yang dapat dikatakan sebagai demokratisasi setelah akhirat. Tiap orang memiliki arwah dan dapat oleh dewa-dewa di akhirat. Sastra kerajaan pertengahan menampilkan tema dan karakter yang canggih, yang ditulis menggunakan gaya percaya diri dan elok. Sementara relief dan pahatan potret pada periode ini menampilkan ciri-ciri kepribadian yang lembut, yang mencapai tingkat baru dalam kesempurnaan teknis. Penguasa terakhir kerajaan pertengahan yaitu Amenemhat III memperoleh pendatang dari Asia tinggal di wilayah Delta untuk memenuhi kebutuhan pekerja, terutama untuk penambangan dan pembangunan. Penambangan dan pembangunan yang ambisius ditambah dengan meluapnya Sungai Nil membebani ekonomi dan mempercepat kemunduran selama masa dinasti ke-13 dan ke-14 guys. Semasa kemunduran, pendatang dari Asia mulai menguasai wilayah Delta, yang selanjutnya mulai berkuasa di Mesir sebagai Hyksos. Yang keenam yaitu pada periode menengah kedua dan Hyksos. Sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, seiring dengan melemahnya kekuatan Firaun, kerajaan pertengahan, imigran Asia yang ditinggal di kota Avaris mengambil alih kekuasaan dan memaksa pemerintah pusat mundur ke Tebes. Di sana Firaun diperlakukan sebagai vasal dan diminta untuk membayar upeti guys. Hyksos atau penguasa asing meniru gaya pemerintahan Mesir dan mengembangkan diri mereka sebagai Firaun. Maka elemen Mesir menyatu dengan budaya zaman perunggu pertengahan mereka. Setelah mundur, Raja Tebes melihat situasi yang terperangkap antara Hyksos di utara dan sekutu Nubia Hyksos. Kerajaan Kufs di selatan setelah hampir 100 tahun mengalami masa stagnansi,
pada tahun 1555 sebelum Masehi, Thebes telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan Hyksos dalam konflik selama 30 tahun, guys. Firaun Sekenenre Tou II dan Kamose berhasil mengalahkan orang-orang Nubia, guys. Pengganti Kamose, Ahmose I berhasil mengusir Hyksos dari Mesir. Selanjutnya, pada periode kerajaan baru, kekuatan militer menjadi prioritas utama Firaun agar dapat memperluas perbatasan Mesir dan menancapkan kekuasaan atas wilayahnya, guys. Nah, berikutnya yang ketujuh, kerajaan baru. Firaun kerajaan baru berhasil membawa kesejahteraan yang tak tertandingi sebelumnya. Perbatasan diamankan dan hubungan diplomatik dengan tetangga-tetangga diperkuat. Kampanye militer yang dikorbankan oleh Thutmosis I dan cucunya Thutmosis III memperluas pengaruh Firaun ke Suriah dan Nubia, memperkuat kesetiaan, dan membuka jalur impor komoditas yang penting seperti perunggu dan kayu. Firaun kerajaan juga memulai pembangunan besar untuk mengangkat dewa Amun, yang kultusnya berhasil di Karnak. Pada Firaun juga membangun monumen untuk memuliakan pencapaian mereka sendiri, guys, baik nyata maupun imajiner. Firaun perempuan Hatshepsut menggunakan propaganda semacam itu untuk mengesahkan kekuasaannya, guys. Masa kekuasaannya yang berhasil dibuktikan oleh ekspedisi perdagangan ke Pun, kuil kamar mayat yang elegan, pasangan obelisk kolosal, dan Keppel di Karnak. Ramses II naik tahta pada tahun 1279 sebelum Masehi, guys. Ia membangun lebih banyak kuil, mendirikan patung-patung dan obelisk, serta dikaruniai anak yang lebih banyak daripada Firaun lain dalam sejarah. Sebagai seorang pemimpin militer yang berani, Ramses II memimpin tentaranya melawan bangsa Het dalam pertempuran Kades. Setelah bertempur hingga mencapai kebuntuan Stella Lemate, ia menyetujui traktat perdamaian pertama yang tercatat sekitar 1258 sebelum Masehi, guys. Kekayaan menjadikan Mesir sebagai target serangan, terutama oleh orang-orang laut dan Libya. Tentara Mesir mampu mengusir serangan-serangan itu. Akan tetapi, Mesir akan kehilangan kekuasaan atas Suriah dan Palestina. Pengaruh dari ancaman luar diperburuk dengan masalah internal seperti korupsi, penjarahan makam, dan kerusuhan. Pendeta-pendeta agung di kuil Amun, Thebes, mengumpulkan tanah dan kekayaan yang besar, dan kekuatan mereka memecahkan negara pada masa periode menengah ketiga, guys. Guys, 3 periodenya saya skip karena takut kepanjangan, guys. Kita langsung ke periode dominasi Romawi, guys, ya, sesuai judul di video. Mesir menjadi provinsi kekaisaran Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi, guys. Setelah Augustus berhasil mengalahkan Mark Antony dan Ratu Cleopatra dalam pertempuran Actium, Romawi sangat memerlukan gandum dari Mesir dan legium Romawi. Di bawah kekuasaan Prefectus yang ditunjuk oleh kaisar, memadamkan pemberontakan, memungut pajak yang besar, serta mencegah serangan bandit. Meskipun Romawi berlaku lebih kasar daripada Yunani, beberapa tradisi seperti mumifikasi dan pemujaan dewa-dewa tetap berlanjut, guys. Seni potret mumi berkembang dan beberapa kaisar Romawi menggambarkan diri sebagai Firaun meskipun tidak sejauh penguasa-penguasa dinasti Ptolemeus.
Pemerintahan lokal diurus dengan gaya Romawi dan tertutup dari gaya Mesir asli. Pada pertengahan abad pertama, kekristenan mulai mengakar di Iskandaria. Agama tersebut dipandang sebagai kultus lain yang akan diterima. Namun, Kristenan pada akhirnya dianggap sebagai agama yang ingin menggantikan paganisme dan mengancam tradisi agama lokal, sehingga muncul penyerangan terhadap orang-orang Kristen. Penyerangan terhadap orang Kristen memuncak pada masa pembersihan Diocletianus yang dimulai tahun 303. Kristenan hasil menang pada tahun 391. Kaisar Kristen Theodosius memperkenalkan undang-undang yang melarang ritus-ritus pagan dan menutup kuil-kuil Iskandaria menjadi latar kerusuhan anti-pagan yang besar. Akibatnya, budaya pagan Mesir terus mengalami kejatuhan. Meskipun penduduk asli masih mampu menuturkan bahasa mereka, kemampuan untuk membaca hieroglif terus berkurang karena melemahnya peran pada kuil Mesir, guys. Sementara itu, kuil-kuil dialih fungsikan menjadi gereja, bahkan ditinggalkan begitu saja, guys. Nah, itulah guys informasi mengenai sejarah peradaban Mesir kuno dari periode pradinasti hingga dominasi kepada masa Romawi ya guys ya. Oke guys, selesai sudah videonya, walaupun agak panjang. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye.